Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Bijah TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keikhlasan berbuah kenikmatan dunia. Belajar dari kisah Ibrahim. Bukan satu hal yang mudah, bahkan teramat sulit dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, mimpinya itu Nabi Ibrahim mesti menyembelih anak yang disayanginya. Pada saat itu Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpinya itu adalah wahyu. Nabi Ibrahim dengan mimpinya itu merasa berat. Karena dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Pemirsa Bijah TV yang dirahmati Allah, kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat As-Saff. Di sana diceritakan bahwa Nabi Ibrahim bermimpi. Dan pada mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Bukan hal yang mudah untuk menerima hal itu ketika Nabi Ibrahim meyakini bahwa ini adalah wahyu. Bagaimana mungkin wahyu memerintahkan untuk membunuh, menyembelih anak yang disayanginya. Padahal Nabi Ismail adalah anak yang didamba-damba. Nabi Ismail adalah anak yang lahir karena sebuah doa, karena sebuah pengorbanan dari istri Nabi Ibrahim yang pada saat itu belum dikaruniai anak. Akhirnya istri Nabi Ibrahim menyarankan kepada Ibrahim untuk menikahi hamba sahayanya, yaitu Siti Hajar. Dengan menikahi Siti Hajar, maka Allah mengkaruniainya dengan anak yang didambakannya, yaitu Nabi Ismail. Setelah anak itu diurus, setelah anak itu besar, lahir karena diinginkan, lahir karena didamba-damba, Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anak. Mimpi yang pertama Nabi Ibrahim gaul. Apakah ini benar wahyu?
atau bukan? Nabi Ibrahim pun tidak menyampaikan kepada anaknya. Hingga mimpi yang kedua kali Nabi Ibrahim masih tetap dalam mimpinya. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Hingga yang ketiga kali Nabi Ibrahim bermimpi yang sama. Dan pada saat itu yakin, walau dengan hati yang berat, Nabi Ibrahim menerima wahyu. Menerima wahyu untuk menyembelih anaknya. Pemirsa Wijah TV, beratnya Nabi Ibrahim dalam menerima wahyu ini seimbang dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Begitupun Rasulullah ketika menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Ketika Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hiro, beliau kedatangan sesosok makhluk yang tidak dikenalnya. Kemudian mendekapnya dan mengatakan, Iqra. Pada saat itu tidak terjadi ketakutan dan kegelisahan. Muhammad SAW hanya mengatakan, ma'ana biqari'in. Apa yang harus saya baca? Tidak ada ketakutan, tidak gentar. Walaupun didekap oleh makhluk yang tidak dikenalnya. Kemudian yang kedua kali didekap lagi. Dan masih bisa mengatakan, ma'ana biqari'in. Baru setelah yang ketiga kali dibacakan surat Al-Alaq oleh malaikat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq dan selanjutnya. Pada saat itu baru bergetar. Penuh rasa takut. Lari. Ketakutan menuju istri. Jadi yang membuat takut. Yang membuat berat diterima oleh Nabi Muhammad pada saat itu adalah wahyu. Kebenaran. Bukan bertemu dengan makhluk yang tidak dikenal. Baru setelah dijelaskan oleh Warokoh, tenanglah Nabi Muhammad. Nah begitulah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat berat menerima wahyu pada saat itu. Karena harus menyembelih anaknya. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim karena menerima wahyu walau dirasa berat, ikhlas menerimanya dan mengatakannya kepada Nabi Ismail. Bahwa dia harus menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail mengatakan karena memang sudah dewasa pada saat itu. Jika ini perintah Allah, laksanakanlah. Ini adalah wahyu, laksanakanlah. Maka dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Dan apa yang terjadi? Allah ganti dengan bidibhin adimi. Inilah yang sangat menakjubkan. Keikhlasan menerima wahyu Allah walaupun berat, ternyata hadiahnya adalah bidibhin adimin. Bidibhin adimin bukan sekedar domba yang besar. Karena kalimat adimin tidak biasa disandarkan kepada binatang, kepada domba, kepada adibhu. Kalimat bidibhin adimin ini adalah majaz. Yang artinya bahwa Allah penuhi segala kebutuhannya. Karena memang yang dibutuhkan pada saat itu adalah adibhu. Sembelihan, makanan. Maka yang dimaksud dengan bidibhin adimin adalah lebih dari sekedar sembelihan. Artinya karena Nabi Ibrahim ikhlas menerima wahyu Allah, maka Ibrahim Allah penuhi segala kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sekunder maupun kebutuhan primer. Pemirsa Wijah TV yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran
bahwa ternyata keikhlasan menerima wahyu Allah akan berbuah kenikmatan di dunia. Bisa jadi kalau kita hari ini belum bisa menikmati dunia kita, itu bisa jadi karena kita belum ikhlas sepenuhnya menerima wahyu Allah. Belum seikhlas menerima wahyu Allah seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka dari itu kita terima wahyu Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, seadanya. Insya Allah, Allah akan menghadiahkan kepada kita kenikmatan dunia dan pasti kenikmatan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.